Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas Teh masih bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan pagi, siang, sore hari ini. Edisi siar yang ke... Bentar. 31 Oktober di akhir bulan ya. Akhir bulan, semoga ini semakin membuat kita menyemangati diri kita sendiri karena sebentar lagi sudah waktunya masuk bulan November. Dan yang pasti best the best. Bulan Desember adalah bulan kelahiran dan sekaligus bulan menyedihkan bagi Mas Teh karena Mas Teh ulang tahun tanggal 6 Desember, tanggal 12 Desember Mama meninggal. Jadi ya, sempat kita berpuasa bersama, sempat kita menjalani. Karena kalau kami ulang tahun itu biasanya saya kasih hadiah Mama. Misalnya Wardi ulang tahun, saya ikut puasa tuh di tanggal 1 Maret itu. Jadi Wardi kan ulang tanggal 1. Nanti Mijan ulang tahun sama halnya kami berpuasa meniatkan pahalanya untuk yang berulang tahun. Biasanya begitu. Sama ketika saya berulang tahun, saya puasa, adik-adik saya juga puasa, niatnya pahalanya buat kakaknya yang ulang tahun. Jadi kami sudah biasa melakukan kebiasaan itu dan wow. Ternyata sekali lagi Allah berkehendak lain supaya Mama lebih enak katanya gitu, kata Allah. Lebih enak, lebih nyaman di sisi Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari yang lagi sedih, yang lagi senang, sampai yang sedang bahagia. Pokoknya semuanya selamat bergabung dan juga salam jumpa kembali bersama Mas Teh di Big Tulus Official Channel tentunya. Di kesempatan pagi, siang, sore hari ini tentunya juga saya minta maaf ini ya ada yang telepon. Saya nggak bisa, tadi pagi udah tanya bisa telepon nggak Mas Tulus? Nggak bisa, saya mau syuting. Tetap pengen nelpon jalur di Seneni. Ini hari Minggu lagi hari Sabtu ya? Iya hari Sabtu, kebetulan hari Sabtu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semua. Apa kabar? Sehat? Semoga Allah bersama kita selalu. Dan aku ada tantangan lagi buat apa sih namanya ya? Aku ditantang lagi. Tapi kali ini honornya lebih kecil ya. Tapi nggak apa-apa. Biar lebih kecil pun nggak apa-apa. Dan kabar gembira juga buat teman-teman yang sudah berdonasi. Nominal donasi hari ini sampai detik ini yang sudah terkumpul adalah 2 juta. Sebenarnya ada dana masuk, tapi beliau berpesan untuk dibagi per bulan, jadi tidak bisa saya akumulasikan jadi satu ya. Jadi jumlah donasi yang sudah masuk ke Nasi Box untuk sampai detik ini, sampai pagi ini itu sudah sampai di 2.250.000 rupiah ya. 2.250.000 rupiah. Terima kasih hamba Allah yang sudah berbagi. Semoga Allah tukar lebih melimpah lagi. Ayo, kira-kira bisa atau tidak Mas Teh bulan ini, atau mungkin Mas Teh barengin aja nanti pas Mas Teh ulang tahun ya, tanggal 6 Desember, atau bulan ini kita adakan juga boleh, nggak apa-apa. Pokoknya Mas Teh niatnya sih kalau bisa kita 1.000 Nasi Box. Kira-kira mampu nggak nih kira-kira nih mengumpulkan uang 10 juta dari kalian nih, kira-kira sanggup apa nggak Mas Tulus nih? Sanggup nggak ya? Ya mudah-mudahan. Yang terpenting kita niat aja dulu. Niat baik mah insya Allah Mas Tulus dicatat sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Siapa tahu nanti bulan ini kita kumpulkan dulu sebanyak mungkin. Nanti Mas Teh sumbangkan di tanggal 6 Desember itu. Pas banget Mas Teh ulang tahun. Pas Mas Teh juga pengen sedekah dan itu 1.000. Aduh, syukur-syukur aku tuh banyak yang nyawer, banyak yang request. Terus aku bisa ngumpulin 1.000 terus jadi 10 juta. Ya Allah, amin ya Allah, mudah-mudahan diijabah olehmu ya Allah. Amin ya Allah. Amin.
Mudah-mudahan ya. Untuk teman-teman yang berbagi donasi, baik nasi box, mau semen juga boleh. Untuk masjid yang kemarin masih ceritakan itu juga sudah ada masuk dana 100.000 rupiah dari hamba Allah. Masih Mas Teh simpan dulu. Untuk teman-teman yang mau berdonasi masih sangat Mas Teh tunggu, ada di deskripsi linknya. Ada BR-nya atas nama Tulus Riantoyo. Monggo kerso yang mau bersedekah. Pokoknya yang sudah sedekah semua tanpa terkecuali, Allah mudah-mudahan lipat gandakan rizkinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kerjanya yang baik. Dan mudah-mudahan Allah tukar dengan kesehatan, dengan rizki lebih melimpah lagi. Amin ya Allah. Dan semoga ya Allah yang sedekah-sedekah kemarin ya Allah, yang sudah bersedekah ataupun yang belum ya Allah, gerakan hatinya untuk bersedekah ya Allah di bulan ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku tuh seneng-seneng gimana gitu loh pokoknya ya. Oke. Kita berdoa dulu untuk teman-teman kita yang lagi nonton video ini tanpa terkecuali. Sebelum kita sapa-sapa ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang lagi nonton video ini ya Allah tanpa terkecuali saja ya Allah, untuk semuanya ya Allah yang sedang menyaksikan video ini. Semoga untuk yang sedang sakit kau angkat sakitnya ya Allah. Apabila ada gangguan jin di badannya ya Allah, semoga kau singkirkan jin-jin buruk yang ada di badannya ya Allah. Apabila sedang dalam kondisi tidak baik, sedang dalam masalah ya Allah, semoga Engkau berikan segera solusi terbaik untuk segala masalahnya. Untuk yang belum memiliki jodoh ya Allah, semoga lekas kau dekatkan jodohnya ya Allah. Ya Allah, semoga untuk yang belum memiliki pekerjaan segera kau berikan pekerjaan ya Allah. Yang belum memiliki rezeki ya Allah, semoga kau berikan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah. Dan ya Allah yang sudah bekerja ya Allah, semoga kau berikan kelancaran, engkau berikan kemudahan, dan juga kau berikan kemudahan untuk segala urusan baiknya ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Semoga dijabah sama Allah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan jangan malam untuk yang punya Papua sana, yang dari Timika, kemudian Merauke, ada Jayapura, Pak Sem bersama rekan-rekan kerja semua. Semoga Allah mudahkan rizkinya. Alhamdulillah sedang ramai ya. Kemarin sempat mau saya visi sama Kak Selfie, ternyata susah. Biasanya Pak Sem visi saya tuh susah ya. Biasanya beliau mau visi saya tuh susah banget karena saya tuh kan super sibuk ya. Ya saya tuh repot banget, dan ternyata kemarin itu Pak Sem itu sombong sekali di visi nggak mau angkat. Bukan nggak mau angkat, diangkat tapi beliaunya masih sibuk ya. Semoga lancar terus Pak Sem, sehat selalu. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan terus ya untuk semuanya yang di sana ya. Untuk Bunda juga, buat istrinya Pak Sem bersama Mas Bob, bersama keluarga besar yang di Purwokerto juga selamat bergabung ya. Berlanjut untuk yang punya Makassar, Polewali Mandar, Maros, Makassar, Sulawesi maksudnya, Makassar, Polewali Mandar, Maros, tuh, aku nggak sukanya begitu tuh. Mau ora syuting ora teko. Allahu Akbar, cangkemnya jangan elek banget kayak wong tua, kayak jangan yakin. Orang tua kok mulutnya jelek. Oh, misuh itu ya? Misuh. Apa sih misuh ya kata teman-teman? Mengatakan kata-kata yang jorok itu, kalau kita tidak dengan emosi, insya Allah nggak ada dosanya katanya. Jere sopo lek sing mbok sampaikan tuh menyakiti orang ya sama saja. Saiki aku sakit hati, aku kaget dengan kedatanganmu. Ngomongnya jangan gori. Piye kabarmu cuk? Jare ya Allah ya Rob jan. Nek wong tua jan tak jenggut tenan kok, yakin aku jan. Greget ki tenan jan, Masya Allah. Tapi betul kata Eyang, sebenarnya segala sesuatu itu meskipun karena memang sudah bahasanya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau di Jawa Timur tuh menyebut kata-kata seperti itu udah biasa. Kalau kata Eyang betul. Nek kowe iki ngomong elek, nek tidak menggunakan emosi, tidak ada isinya yang kamu sampaikan ya muspro. Maksudnya muspro itu begitu saja hilang. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Jadi ya boleh dipakailah caranya. jangan nggak boleh. Kalau bisa kita ngomong yang baik-baik aja. Kita kan orang Jawa ya. Kalau orang Jawa Tengah mana pernah ngomong yang kayak gitu-gitu. Aku gak tahu rek ngomong kayak ngono. Teko-teko ya apa kabarmu cok. Coba elingno gue. Kalau kalau ngomong kayak gitu depan mama kita begini, anak lanang nggak boleh kayak ngono, gitu dia dilarang. Kemudian yang ada yang rasakan, aku kesel banget oleh bang pikir, Dol, anek tamu tolong diusir di sini. Aku tuh sebel kalau pagi-pagi tadi nggak syuting dia belum datang. Aku tadi bikin cover kan, dia belum datang. Sekarang datang nongol-nongol, bahasanya begitu tuh ya Allah. Securityku, singkirkan laki-laki tua itu. Jangan izinkan dia masuk rumah kita. 2
buang dia jauh-jauh ke laut sana. Apa? Apaan sih gue? Ya Allah, Nisma masih ngakak nih. Yang ada di Sulawesi dari Makassar, Maros, kemudian Polewali Mandar, Palu, Kendari, Manado, dan juga Ambon ya. Kalimantan dari yang punya Sambas, terus Nunukan, aku takut lupa. Terus Banjarmasin, kemudian Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Pasir, Bontang, Berau, semuanya di Kalimantan. Semoga Allah mudahkan rezekinya, semoga Allah sehatkan ya. Khususnya buat bundaku, buat Bunda Sriatun, Allah mudahkan ya Mak, sehat terus, Allah berikan rezeki melimpah. Mama nasi pok ya Mak, bulan ini ya Mak. Amin le, yo rapopo. Mama usahakan, gile. Pokok omongannya lembutnya banget. Jane yang lu kita, iki padahal ya Bu Sriatun ini basicnya memang Jawa Timur, tapi beliau tuh bahasanya pelan. Lek sampean ki gak iso dia kandani. Oh, Bu Sriatun ki ayo apa ora jare Mak? Ati godani lho Mak. Sampeyan digodani karo jin Mak. Masya Allah. Yang ada di Sumatera, Medan, kemudian Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Rokan Hulu, halo, sehat selalu yang ada di Pekanbaru. Terus ada dari Batam, kemudian Bangka Belitung, juga Sumatera Selatan, Palembang, dan juga untuk Lampung. Banten dari Merak, Cilegon, kemudian dari Anyer, dan juga untuk yang punya Gunung Santri di sana. Yang punya Merak semuanya, yang punya Banten semuanya sehat selalu ya. Beranjak untuk yang punya Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, Bogor, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, Majalaya, pokoknya semuanya Pangandaran sama Banjar juga di sana, selamat bergabung ya. Lanjut lagi untuk yang punya Cirebon, Indramayu. Indramayu gimana? Mangga lagi mahal apa lagi turun? Oh lagi turun, ora apa-apa. Kalau turun kebanyakan gak laku-laku, atau ini kirim ke Jakarta, kirim ke Mas Tulus. Nanti Mas Tulus jual di sini ya. Kemudian lagi untuk yang punya Tegal, Cilacap, Mas Arya Kreasi, halo apa kabarnya ganteng? Mas Ari Johari, terus ada Pak Ali yang punya Pemalang, ada bundanya Bob yang punya Purwokerto juga di sana. Lalu untuk yang ada di Banyumas, orang ana maning model wong Purbalingga enggak. Nah jantuan nanging ora kurang reka rama. Aku tuh lagi ditantang buat 2 jenis musik. Yang pertama adalah Bowo Banyumasan, Bowo Eling-eling katanya. Aku sudah pelajari dan saya coba untuk, kalau Bowo Eling-elingnya aku belum berani ya. Yang kayak gini-gini, aku sudah mempelajari depannya saja. Raden Harya Werkudara, nyata lamun satria Jodipati. Itu yang apa namanya, aku nggak ngerti pokoknya. Yang nopo yang niku yang Bowo. Jadi itu bawa lagu, bawone lagu eling-eling. Eling-eling sapa eling Bali ya maning. Jering Mas Arya. Nyong ora ngerti wis yakin lah. Nyong ora ngerti wis di tok-tok nabe ya. Kok dihafal-hafal nang disit ya. Angger jabane tok, angger ngarepe tok nyong ya isa ning aja kecepet-cepet disit. Kok nyong belajar disit, nyong apal nang disit angger wis hafal nyong mesti dilakukan. Nah 200.000 ya lumayan guna sibuk ora apa-apa. Sing dijaluk siki aja turu sore kaki ya, nanti pokoknya Mas Teh insyaallah Mas Teh nanti setelah ini Mas Teh akan nyanyikan, tapi pelan-pelan dulu, sabar. Mas Teh persiapkan diri Mas Teh dulu ya buat menyanyikan itu. Aku semenjak kenal Eyang Lukito, penggemarku juga pada penggemar Eyang Lukito, wes dadi saya kira aku tontonanku Ki Seno Nugroho, Bu Prastiwi, Mbak Tatin, wes jan Masya Allah soyo dadi. Yo tapi kan priayi yang islami dan budoyo kalau kata yang lu gitu. Dadi priayi ki sing islami tur yo budoyo. Dadi agama nggak lupa, budaya juga dilestarikan. Nggih, aku yo gor ngono wae. Persis kayak Mama Ita kalau lek ngomong ki jan persis ra ngilang-ilange blas. Ngono saiki koncoane kalau yang ronggo wis dadi. Sama halnya ketika Pak Sem berteman sama Mama Ita, udah kayak gitu. Mama ki wonge lembut, Pak Sem ki wonge rada-rada begitu. Terus sama yang Lukito ini orangnya lembut, yang ronggo nih kasar. Yang kemarin saya sempat ketawa itu ketika saya tanya, "Yang Abdul teng pundi kok mboten wangsul? Kok Abdul tidak pulang kemana?" Jawaban dia gampang banget. Golek rondo paling le.
Coba, sedangkan yang Lukito tuh nggak pernah ngomong bahasa begitu karena sering bergaul ini loh. Ya, sekarang bahasa itu boleh lah. Bahasa itu sebagai kamuflase kita, tapi selebihnya jangan sampai kita terbawa. Ya kasar itu biasa lah ya, namanya juga manusia. Yang penting kita jangan anggap seperti yang Ronggo tadi bilang. Boleh ngomong kasar, yang penting ojo karo emosi. Insya Allah gak ono dosane. Sing ngurusi dosa kita ide iso ngerti. Lanjut yang punya Semarang, kemudian Pati, Jepara, Batang, Mbak Muya, terima kasih sudah sampai kirimannya di aku. Terus ikan mangutnya juga enak banget, matur sembah nuwun ya Mbak Muya. Makasih Mama Ita juga. Pokoknya semuanya terima kasih yang sudah dikirim. Iwa asire tak simpen yang dhuwur kae. Pokoknya buat kira-kira 4 tahun yang akan datang ya. Kemudian yang ada Wonogiri, Klaten, terus Ragen, Magelang, Muntilan, Jogja, Solo, Sukoharjo, juga untuk yang ada di Malang, Jombang, kemudian Madiun, Nganjuk, terus Ponorogo, Tulungagung, Bondowoso, kemudian Surabaya, Banyuwangi, dan juga untuk yang punya Madura. Yang punya Malaysia di sana ada Abang Muhammad Ridwan, sehat selalu abangku. Allah berkahkan rezeki abang, Allah sehatkan badan abang ya. Kemudian untuk Bang Muhammad Ikram yang punya Sabah, Malaysia. Halo abang, sarange Bang Ikram, I love you so much. Terus untuk yang ada Mbak Angel, ada Pak Abdullah di Malaysia semuanya ya. Berikutnya untuk yang punya Singapura, untuk Mbak Haryanti, ada Bapak Muhammad Yahya. Pak Muhammad Yahya yang ganteng, bulan ini sedekah nasi bok ya Pak. Tenang Mas T, saya siap bersedekah untuk membantu Mas T. Amin ya Allah. Terus yang punya Brunei Darussalam, Kak Ajija bersama abang. Kak Ajija cantik. Apa kabar? Kabarnya Aka sehat kah? Alhamdulillah sehat, banyak rezeki. Allah bersama Kak dan abang di sana ya. Amin ya Allah. Kemudian yang ada di Arab Saudi lagi. Boleh deh, Arab Saudi dulu nggak apa-apa. Arab Saudi, Jeddah, Qatar, kemudian untuk yang punya Los Angeles, Swiss, Jerman, matur sembah nuwun, mbakku cantik. Terus untuk yang punya Sydney juga, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, juga untuk yang ada di Jepang, Mas sopo jenengnya aku lali. Jenengmu angel banget Mas, jadi aku nyapanya susah. Pokoknya yang punya sana semuanya ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada salah satu pesan yang saya terima di sini biasa. Setiap pagi dari orang ganteng yang di Singapura itu loh. Aku gak ketularan sampean Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga selamat pagi Mas T. Pagi Pak. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menjalani kehidupannya Mas T. Amin ya Allah. Orang yang tidak suka kepada kita akan selalu mencari-cari kesalahan walaupun kita tidak bersalah. Itu kata Pak Muhammad Yahya. Namun bukan berarti kita harus membalas dengan ketidaksukaan juga. Bersikaplah seolah tidak ada apa-apa meski dia memperlihatkan perlakuan sinisnya. Ini menunjukkan kamu tidak terpengaruh dalam hal negatif dan memiliki emosi yang stabil. Salah satu cara mengatasinya ialah dengan mendoakan mereka dengan positif adalah jalan terbaik. Karena itu memiliki jangkauan komunikasi terbatas khususnya dengan orang yang tidak menyukai kita, maka doakanlah bila bukan tidak mungkin doa positif akan berpengaruh baik pula kepada diri sendiri. Bisa jadi perlahan orang yang bersangkutan malu sendiri dan meminta maaf atas kelalaiannya. Jika Allah menghendaki, orang yang hari ini membenci dan memusuhi kita menjadi sahabat baik kita di suatu hari nanti. Amin. Sharing is caring. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Ada yang setuju dengan kata-kata Pak Muhammad Yahya? Klik di kolom komentar ya. Terima kasih Bapak ganteng. Sehat selalu ya Pak. Oke. Udah gak sabar ya pengen Mas Tulus nembang ojo turu sore kaki. Kondisi sabar dulu ya. Kita baca dulu beberapa komentar yang masuk di YouTube Studio. Siapa tahu ada yang mau disapa ya. Dari Mbak Anita Puspa di sana, nonton ini pas malam Jumat gitu. Katanya bau terasi bakar. Mungkin demi itu saya nyambel terasi paling Mbak, enak lalapan ya. Kemudian ada Mas Adi ZR, terima kasih, amin. Mas Sunario juga. Ada Mbak Christine yang punya cantik piye Mbak? B apa? B. Terus kemudian ada Mas Muhammad Ikram Ibrahim. Kok dari Sabah nggak ada? Ada, ini di Sabah. Abang ganteng, Abang Muhammad Ikram Ibrahim yang dari Sabah. Salam jumpa ya. Sehat-sehat betul ayam goreng.
Mbak Haryanti sehat-sehat Mas Teh, sehat-sehat rumah orang baik Singapura nyimak. Ye, terima kasih. Lalu Mae Tungtung nyimak maneh siap. Pada Bu Sugiyarti juga terima kasih Mbak Sugiyarti. Ada Mbak Sabto juga di sana. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih ya Mbak. Kemudian Mas Adi JR, sekarang mau bertiga, mau berempat, mau terang, mau gelap, mau rame, mau sepi, main hajar untuk urusan yang seperti itu. Wes pada wedan orang-orangnya jenenge zaman edan Mas Adi, Mas Adi. Ada Nisma Monica, ya Allah nggak ngerti amat ya, ya udah dibilangin masih aja nggak ngerti, ampun. Yaudah Nisma mah kalau udah ngomel begitu mulutnya. Bu Endang Susantini, Kiseno Nugroho sindiri lucu-lucu. Nggih, aku ya remen banget ya, Mak. Aku seneng banget ya. Teh Yuliantin terima kasih. Kemudian ada Mbak Heni Winarti di sana. Nanti kita baca di Cermal saja ya Mbak Heni. Ada Mas Ibnu Batuta juga di sana. Ada Mbak Asri. Mas Teh mau tanya berapa korin sih di setiap manusia? Hanya satu saja Mbak. Satu korin yang di badan kita ya. Yang lain-lain memang ditugaskan Allah buat menggoda kita lebih parah lagi ya. Mbak Siti Aisyah, ya Allah jadi pengen ketemu Ustadz Danu. Insya Allah ketemu Mbak. Berdoa saja sambil berusaha ya. Ibu Mas Miatun dari Jepara nyimak masih sambil masak. Mas, orang kalau melahirkan saya ya tanpa suami. Kalau melahirkan mas suami terus bidan sama dokternya kerjanya apa? Nah itu Ibu masuk akal sekali loh kata-katanya. Aduh, siap-siap nih. Aduh, deg-degan gue. Demi 200.000 buat nasi pok. Ya, syukur-syukur kalau misalnya aku nyanyinya bagus, ditambahi tuh teman-teman donasi. Maksudnya aku nambahi ki 100. Aku nambahin saweran buat kemarin sudah nyanyi itu aja turu sore kaki yo. Kalau bisa ditambahin. Jadi tuh gimana ya teman-teman, terus tar dulu biar ada ehonya dikit. Tuh cek-cek. Nah, ditambahi terus yang suka tapi ditambahi ya. Mudah-mudahan ada yang nonton, ada yang dengerin terus suka, moga-moga ditambahi. Amin ya Allah. Ya Allah udah 21 menit. Aku coba dulu ya sebelum kita ke pembahasan hari ini. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yo iku bagian nipun wong melek sabar narimo jadi alhamdulillah. Jadi itu kita dilarang tidur sore karena ada dewa sedang keliling bawa bokor emas, bawa baskom emas, isinya itu doa tolak bala dan juga sandang kelawan pangan. Jadi makanan untuk bahan pokok kita. Kemudian itu bagiannya orang yang mau melek matanya sabar nerimo. Jadi kita kalau orang Jawa itu kan dilarang tidur sore kalau bisa ya. Jadi tidurnya siang. Tidurnya siang. Tidurnya lebih dari jam 12. Jadi kenapa dilarang itu? Karena itu namanya tirakat kalau dalam bahasa Jawa itu. Dan itu bermanfaat untuk kalian yang kalau pas lagi ada dewa lagi bagi-bagi rezeki, kalian bisa kebagian. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Artinya ya. Ini apa ini? Agak meteni. Udah cukup belum nih 200.000? Ada yang mau nambahin? Ada? Ya wis. Tambahin 1.000 yo sekali lagi ya. Nadanya tadi kayaknya kerendahan ya yang.
langsung mulai ya lo bendoro bendoroku sing wedok langsung mulai aku nyanyi itu. Dia yang ngajarin juga kok, coba ya. Ojo segitu ya. Oke. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yo iku bagaian nipun wong melek sabar narimo pun alhamdulillah. Semoga kalau penasaran dengan artinya atau mungkin kalian penasaran dengan sebenarnya apa sih yang disampaikan, maksudnya apa sih makna dari lirik itu lagu tadi, ataupun mungkin kalian boleh anggap lagu, boleh anggap mau coba, terserah. Tetapi kalau jenengan pengen tahu pengen mengerti artinya, silakan cari di Google saja. Sebenarnya betul sekali. Bukan apa-apa teman-teman, tapi ada arti di balik sebuah lagu itu dan ada sebuah pesan, bisa dibilang makanya kalau di YouTube mantra ya, karena bisa dibilang itu tuh kayak sejenis ya bisa dibilang mantra juga karena doa, lebih ke doa sih sebenarnya, karena penjelasan kalau kamu tuh nggak tidur sore nanti kamu dapat rezeki paling banyak, istilahnya begitu loh, kayak sesimpel itu sebenarnya, dibikin sesimpel itu. Dan kalau jenengan masih penasaran saja, yus monggo kerso cari liriknya di Google. Siapa tahu saya salah, ya kalau salah ya mohon dikoreksi ya, begitu. Waduh, 26 menit coy, ngebahas yang nggak jelas-jelas ini aku. Piye? Dari tadi ngomongin apa aja, gara-gara ojo turu sore kaki. Oke. Kita lari ke pembahasan tentang, kita balik lagi ya teman-teman, karena ini cukup menarik dan saya sedikit terpancing lagi untuk membahas ini karena beberapa wilayah di dunia itu menurut Eyang sendiri sebenarnya corona ini sudah mulai, COVID-19 ini sudah mulai menurun, tapi kenapa di Indonesia justru semakin besar? Saya sempat bertanya lagi, Yang, aku nonton berita kok di luar itu, di luar negeri itu banyak yang berkurang untuk kasus COVID-19, kenapa di Indonesia justru semakin banyak? Kenapa COVID-19 bukannya berkurang semakin banyak? Sebenarnya itu berkurang, nanti ada masanya. Jadi kita doakan teman-teman, tugas kita di sini adalah sekali lagi untuk berdoa, karena Eyang sudah berkata kalau COVID ini akan segera berkurang, COVID ini akan segera menurun, COVID ini akan segera melemah ya. COVID ini akan segera melemah dan akan menjadi virus biasa saja yang memang nanti tidak akan jadi pandemi lagi, dan insya Allah akan segera berkurang. Itu menurut kata Eyang ya. Sebagai manusia yang baik, ketika kita mendengarkan omongan atau ucapan yang baik, tidak ada salahnya kita aminkan ya. Amin, amin, amin. Ya Allah, semoga corona segera disingkirkan dari Indonesia dan kita diberikan sesuatu yang terbaik dari Allah supaya kita bisa beraktivitas dengan ini ya. Karena semakin kesini semakin banyak beberapa usaha yang semakin bangkrut, kemudian orang semakin sengsara dengan keadaan-keadaan yang semakin seperti ini. Waduh, semakin jauh, semakin di luar jangkauan, semakin menyiksa kita. Dan sebenarnya ada beberapa jin yang sudah ditangkap oleh beberapa rekan-rekan kita. Sorry, rekan-rekan kita bukan berarti dari tim saya ya. Jadi ternyata teman-teman, patut kita bersyukur di beberapa segi, di berbagai macam segi, ternyata banyak juga yang memperdulikan ini dan banyak yang membantu mereka berperang. Dan memang
intensitas secara disebut perang sih sudah tidak terlalu besar lagi ya. Intensitas perangnya tidak terlalu besar seperti yang kita ceritakan atau kita kasih tahu kemarin, dan tidak terlalu besar lagi intensitas perangnya. Tetapi dalam hal ini ternyata di beberapa sudut ini ada beberapa kelompok jin muslim khususnya, dan juga manusia-manusia yang memiliki kelebihan seperti indigo dan lain sebagainya, ternyata juga bergerak di bidang ini teman-teman. Jadi mereka tuh mengumpulkan berbagai semacam organisasi, tapi ada mereka dan juga bangsa jin yang memang baik untuk membantu kita, khususnya para leluhur kita juga ikut membantu untuk menangkapin jin-jin kecil-kecil itu yang ada di virus-virus itu, dan beberapa hal sudah tertangkap dan jumlahnya sudah jutaan ya guys yang tertangkap ya. Dan saya sempat merasa yakin kalau coronanya akan berkurang. Kenapa? Karena satu, Eyang sudah menyampaikan seperti itu. Yang kedua, saya memang sudah melihat beberapa kelompok-kelompok orang baik yang membantu leluhur kita ini, termasuk kelompok dari Abdul dan juga teman-temannya, kemudian kelompok dari beberapa teman-teman yang lain, kelompok dari beberapa orang-orang lain di luar sana. Ternyata banyak juga anak-anak indigo, orang-orang yang memiliki kemampuan khusus, anggaplah seperti Mas, ternyata mereka juga mengumpulkan berbagai macam jenis jin untuk membantu leluhur kita untuk menyingkirkan jin-jin yang menyusup virus ini. Jadi suatu ketika kalau menurut yang Eyang sampaikan, virus ini akan menjadi virus biasa yang memang hanya virus biasa saja, bukan pandemi dan tanpa disusupi oleh bangsa jin. Tetapi intensitasnya akan sedikit tidak terlalu kuat lagi, tidak terlalu keras, tidak terlalu tajam, tidak terlalu istilah peluru itu tidak mengena banget, tetapi hanya virus biasa, seperti halnya flu biasa kalau menurut kata Eyang Lukito. Dan saya sih sebagai manusia biasa, sebagai orang yang memang justru pengen itu segera berakhir, ya buat saya pribadi ya sangat-sangat bersyukur, dan saya aminkan segala doa dan segala apa yang diucapkan Eyang Lukito. Dan karena kenapa saya semakin yakin ke arah sini, ini akan semakin menipis, ini akan semakin ya seakan-akan kayak berita macam berita yang udah nggak ada gunanya lagi dan akan hilang begitu aja. Kenapa? Karena saya melihat beberapa teman-teman yang membentuk organisasi perkumpulan dari bangsa jin, dari manusia sekalipun ini, mereka sudah menangkap banyak sekali anak buahnya Mbah D yang sudah diikat, kemudian dijadikan satu di satu tempat. Dan saya sangat bersyukur sekali, ternyata bukan hanya kami sebagai manusia saja yang berpikir tentang virus ini, tetapi juga ternyata di antara beberapa jin ini juga sangat peduli dengan kita. Karena sebetulnya virus ini tidak hanya menyerang di dunia nyata, tetapi di dunia gaib pun ternyata COVID-19 juga ada, dan mereka juga terserang. Ada beberapa jin yang terserang oleh COVID-19 itu tadi. Tetapi agak berbeda ya teman-teman, virusnya tidak sama dengan yang ada di dunia nyata. Tetapi mereka juga menyerang kita, mereka juga menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan virus itu tadi. Jadi bukan hanya kita sebagai manusia saja, mereka di alam jin juga ternyata mereka juga terkena dampak dari virus ini. Kenapa mereka banyak berbondong-bondong? Selain kami yang mengkoordinasi, selain kami manusia-manusia yang memiliki kemampuan khusus kemudian mengkoordinasi teman-teman jin, ada juga beberapa manusia lain yang memang mengkoordinasi beberapa teman-teman jinnya untuk membantu leluhur kita untuk ngebuang sampah ini loh, sampah kecil-kecil ini. Dan ya sekali lagi seperti yang Mas sampaikan, seperti halnya kita sebagai manusia biasa, ketika kita mendengarkan sesuatu yang baik, firasat baik, doa yang baik, yang bisa kita lakukan hanyalah amin, berprasangka baik, berpikir baik, dan meminta kepada Allah semoga itu dikabulkan ya. Dan sayangnya sekali dengan menghilangnya corona ini nanti, kalau menurut Eyang, tapi amit yang ngomong sayangnya menurunnya corona ini akan diiringi dengan beberapa gejolak-gejolak alam yang agak sedikit keras ya ya. Angin tetap akan ngamuk, air tetap akan ngamuk, bumi akan tetap bergejolak, istilahnya tuh yang wojo tetap kentut, tetap itu. Jadi seiring dengan berkurangnya corona ini, tetapi beriringan dengan beberapa tempat yang mungkin saja akan terkena dampak dari
beberapa yang Eyang sampaikan tadi. Makanya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah luluhkan hatinya untuk tidak mengirimkan air, angin, dan bumi ini untuk tidak menyakiti kita, untuk tidak dijadikan bala, tidak jadikan musibah ya. Mudah-mudahan juga Allah jauhkan segala sesuatunya. Yang terpenting ini yang paling bahaya nih kalau kata Eyang angin sih, karena kata Eyang, angin ini datang bukan dari sini sebenarnya, bukan dari wilayah kita, tapi datang dari luar dan memang sudah waktunya masuk lewat Indonesia kata Eyang ya. Jadi saya juga nggak ngerti yang dimaksudnya angin apa saya nggak tahu. Mudah-mudahan sekali lagi, saya aja sedikit sekarang gara-gara sering ngobrol sama Eyang ya soal angin kencang dikit saya udah Allahu Akbar ya Allah, jauhkan kami dari bala ya Allah. Jadi udah iseng duluan, udah keder duluan, karena Eyang selalu bilang yang selalu Eyang kedepankan itu memang soal angin sih. Soal angin. Terus aku tanya, loh yang kenapa harus angin? Terus yang di bumi ini bagaimana? Kalau yang di bumi ini agak jauh dari pemukiman. Jadi mungkin antara 10 sebenarnya ya, mereka sudah berhasil coba menyingkirkan itu. 10 tempat yang seharusnya ada manusianya sudah mereka singkirkan, jadi 2 saja yang ada manusianya. Sedangkan yang 8 terjadinya di samudera katanya. Terjadinya di tempat yang jauh dari pemukiman. Dan itu sudah coba diusahakan oleh leluhur kita untuk tidak terjadi hal-hal yang menjadikan diri kita sebagai korban dari bala itu tadi. Dan selalu saya ingatkan, kalau toh ini doa yang jelek jangan kita aminkan. Kalau doa yang bagus ya ayo kita jadikan tempat untuk lebih ke kita berdoa kepada Allah, kita tawakal pada Allah. Apapun yang terjadi terhadap diri kita ialah sesuatu yang memang sudah Allah tentukan. Dan bala, musibah, segala sesuatu ini sudah Allah yang mau, Allah yang menghendaki. Tetapi sebagai bangsa ataupun sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara, kalau negara kita juga terkena, kita pasti juga akan merasakan ya. Ada beberapa yang di beberapa wilayah mungkin ada saya sih sempat membaca di beberapa info di BMKG ya. Jadi setiap menit itu hampir ada gempa, tetapi alhamdulillah terjadinya di dasar laut. Cuma kalau tinggi itu justru berbahaya, menjadikan tsunami di sekitar tempat laut itu tadi gitu loh. Jadi itu agak sedikit berbahaya sebenarnya. Cuma Eyang itu gimana ya? Kalau Eyang sih terus mencoba untuk menyampaikan, tapi dia tetap ngerem. Dia tidak sedetail mungkin, dia tidak selugas mungkin menyampaikannya. Cuma tetap pesan Eyang adalah tetap berhati-hati dengan angin. Hanya itu. Memang banyak yang disampaikan, air, angin, dan bumi. Tetapi yang Eyang Lokito sampaikan, yang harus lebih waspada dalam waktu dekat, dalam waktu 1 bulan terakhir ini, sampai pertengahan di bulan November, itu angin yang berbahaya. Jadi agak lebih dijaga dengan angin-angin tadi. Jangan terlalu berpikir yang tidak-tidak. Kemudian jangan terlalu parno. Dengan misalnya nggak usah orang lain, saya sendiri kadang-kadang keder kalau ya Allah ya Rob, angin kenceng banget ya Allah jauhkan kami dari bala ya Allah, jauhkan kami dari musibah ya. Saya selalu seperti itu. Apalagi hujan, sekarang hujan itu udah nggak pelan lagi. Kalau dulu kan gerimis dulu, pelan-pelan tiba-tiba beres gitu. Kalau ini enggak, ini tuh langsung beres, langsung banyak. Jadi saya sempat yang, ya Allah jauhkan kami dari bala ya Allah. Karena berteman dengan mereka ini kadang-kadang tuh nggak enaknya di situ. Kita mendapatkan gambaran nanti mau ada apa, ada ini, ada itu. Terus saya sendiri jadi parno sendiri karena hal itu gitu loh. Jadi apaan sih ya ngomongnya kayak gitu. Jadi saya sendiri ada rasa di mana saya juga takut. Sebenarnya jujur saya takut kenapa? Takutnya kalau misalnya itu terkena buat saudara-saudara saya gitu ya, untuk teman-teman saya yang terdekat di sini gitu loh. Saya sempat berpikir ya kalau bisa jangan di sinilah, jangan sini. Makanya angin kalau sudah mulai kencang dikit saya langsung drop tuh. Karena teman-teman itu banyak yang menyampaikan, anak-anak ini banyak menyampaikan ke saya, tapi saya selalu rem diri saya untuk tidak menyampaikan itu ke kalian. Dan ini yang saya sampaikan ini bukan apa-apa, hanya sebuah gambaran saja. Dan kalau kata Eyang, memang akan berangsur-angsur akan pelan-pelan normal, berangsur pelan-pelan akan sepi, akan tipis, akan berkurang dayanya. Akan tetapi berkurangnya daya si COVID ini bersamaan dengan hadirnya beberapa yang berhubungan dengan beberapa bencana yang berhubungan dengan air, angin, dan juga bumi tadi. Dan itu akan terjadi sampai di pertengahan November.
15. Nah, jadi maaf teman-teman, sekali lagi ini bukan ramalan. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Boleh ikuti saran Mas Teh. Saran Mas Teh apa? Saran Mas Teh apa? Bukan mempercayai apa yang Mas Teh sampaikan, tetapi tidak mengaminkan apapun yang jelek-jelek. Dan tugas kita di sini adalah luluhkan hati Allah, luluhkan hati leluhur-leluhur kita untuk membantu kita supaya kita dijauhkan dari bala, dari musibah. Dan semoga ini hanya gambaran yang salah, ya. Semoga yang sampaikan adalah sesuatu yang salah. Dan ini jadi waspada teman-teman. Ketika kita sudah mendengar angin yang cukup kencang, kita harus prepare, kita harus hati-hati. Angin terlalu kencang, tapi bukan berarti kita parno ya. Bukan berarti kita takut, tetapi di sini kita jadikan sebagai bahan untuk lebih mengerti atau lebih memahami, oh angin ini takutnya nanti sumbernya begini, oh nanti takutnya anginnya begini. Jadi bukan berarti kalian salah, bukan, tetapi dalam hal ini angin ini kita jadikan sebagai anugerah dari Allah. Tapi juga ketika dia sudah berlebihan jadi musibah dari Allah. Tapi tidak boleh terlalu parno ya teman-teman. Boleh kalian merasa lebih waspada. Kalau lebih waspada dalam menghadapi sesuatu, sangat-sangat masih bolehkan ya. Masih sangat sarankan itu, karena lebih waspada itu bagus. Tetapi untuk waspada yang berlebihan, kamu jadi parno, ada angin dikit kayak masih jadi takut misalnya. Nah, itu yang harus kita kurangi. Tetapi ketika jenengan tinggalnya di komplek yang banyak pohon, terus banyak bangunan yang enggak di atasnya dan lain sebagainya, cuma ketika angin sudah mulai kencang dan jenengan memiliki feeling yang anginnya udah nggak bagus nih ya, itu waspada buat jenengan supaya lebih siap-siap untuk mencari tempat yang lebih aman. Maksudnya seperti itu ya, untuk bahan mitigasi mandiri, bukan berarti untuk dipercaya, bukan berarti untuk kalian jadikan bahan untuk parno-parnoan, bukan, tetapi bahan mitigasi mandiri supaya kalian lebih berhati-hati, supaya lebih tidak, oh ya saya nggak usah terlalu takut lah, semua pasrahkan sama Allah. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah bersyukur kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta ampun pada Allah, dan yang pasti jangan terlalu parno ya. Tugas kita hanya satu, yang punya kehendak kita Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, semua akan terjadi. Tetapi dalam hal ini kita sebagai manusia bisa mengurangi itu dengan cara apa? Dengan cara berdoa minta ampun kepada Allah. Kita bantu supaya Allah luluhkan hatinya untuk tidak mendatangkan bala di negara kita ya. Oke, kurang lebih seperti itu apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat, jadikan wacana. Sekali lagi ini buat bahan mitigasi mandiri, bukan buat sesuatu yang begini nggak ngomongan apa sih itu. Misalnya ya beberapa hal yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang memang sudah seharusnya saya sampaikan, dan semoga ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Mas Tim mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Tim di lain kesempatan ya. Mas Tim mohon pamit mundur dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.